Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan pemirsa semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang manfaat syukur kepada kita semuanya. Syukur artinya adalah berterima kasih kepada Zat yang telah memberikan nikmat kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin, syukur adalah sebuah keniscayaan yang wajib dilakukan. Ketika kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus meyakini dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa sumber kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syukur bil lisan, yakni kita mempergunakan lisan kita, ucapan kita, yakni dengan ucapan-ucapan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Falyakul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik, jika tidak bisa maka diamlah. Oleh karena itu, hendaknya kita pintar-pintar menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita. Ketika kita tidak bisa menjaga ucapan kita, banyak sekali orang-orang yang tersakiti oleh kita, maka bisa jadi itu menjadi penyebab kita bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat orang-orang yang kita sakiti itu akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengambil pahala-pahala kita, yang kemudian pahala itu akan diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi, yang kita sakiti ketika di dunia. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Atau bahkan mungkin ketika kita tidak mampu untuk menjaga lisan kita, ketika kita berbicara, banyak sekali orang yang menjadi korban, yang tersakiti, maka hendaklah kita diam, dan diamnya kita saat itu adalah emas. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, misalnya kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Harta yang Allah berikan kepada kita itu hendaknya kita syukuri dengan cara menyadari bahwa yang Allah anugerahkan kepada kita, harta itu ternyata bukan 100% milik kita, tetapi itu juga ada hak orang lain yang perlu kita tunaikan. Maka secara sosial, harta yang kita dapatkan itu kita keluarkan. Jika memenuhi nisab, maka kita keluarkan 2,5%. Kalau toh tidak memenuhi nisab, maka bisa kita infakkan di jalan Allah untuk membantu sesama kaum muslimin. Di antara di sekitar kita barangkali ada orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi, kita entaskan, kita bantu. Mungkin bahkan ada janda-janda tua, ada anak-anak yatim yang perlu diperhatikan juga oleh kita. Jangan sampai ada anak yatim di sekitar kita yang kehidupannya menderita, kemudian kita tidak peduli, justru itu akan bisa menyeret kita ke lembah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara kita mensyukuri ilmu yang Allah berikan kepada kita. Misalnya kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pintar membaca Al-Qur'anul Karim, maka itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka ilmu Al-Qur'an yang kita miliki ini hendaknya juga kita harus sampaikan kepada orang-orang yang belum memiliki ilmu membaca Al-Qur'an. Artinya ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya
kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain. Inilah salah satu cara kita bersyukur terhadap ilmu yang kita miliki. Dalam sebuah hadis disampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mau mengamalkan. Mengamalkan pengertiannya bisa saja mengamalkan, kita banyak membaca ayat-ayat Allah. Setelah kita bisa membaca, maka kita tadabburi, kita pahami maknanya, artinya, isinya, lalu berusaha untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Bisa saja juga diamalkan, yakni ilmu yang kita miliki itu tidak hanya mengendap dalam diri kita, akan tetapi ilmu itu harus kita ajarkan kepada orang lain, sehingga ketika kita mengajarkan ilmu Allah ini kepada orang lain, orang yang lain yang tadinya belum bisa menjadi bisa karena kita ajarkan, itulah juga yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa menolong kita nanti di hadapan Allah. Meskipun kita telah meninggal dunia, maka insya Allah ketika ilmu itu masih diamalkan oleh orang-orang yang kita ajari, maka kita akan mendapatkan pahalanya terus mengalir. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai orang yang beriman, mari kita bertekad untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena justru syukurnya itulah adalah untuk diri kita sendiri, karena akan kembali kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, maka sungguh akan aku tambah nikmat-nikmat itu. Maknanya ketika kita mampu mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat itu juga akan kembali kepada kita. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit tentang syukur, dan itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Oleh karena itu makanya ketika kita setelah menyelesaikan atau mendapatkan nikmat, kita diajarkan berdoa yang diawali dengan kalimat tahmid. Contohnya adalah ketika kita habis makan, kita diajarkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Atau bahkan ketika kita setelah dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tidur panjang kita di malam hari, kita ketika bangun diberikan kenikmatan hidup, maka kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ma ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.